Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita.
kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya, jadilah berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah firman-Mu yang kami terima hari ini, itulah yang memberkati kami, mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di surga kehendaki. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti hidup kita lalu aman-aman saja, baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Artinya ketika kita menjadi orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti hidup yang kita jalani ini tanpa persoalan. Ya, kita harus menyadari selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu akan tetap ada, masalah itu akan tetap ada, tantangan tetap ada, ya. Tetapi di sini juga kita harus sadar bahwa ketika ada masalah dalam kehidupan kita, ada persoalan apapun yang kita hadapi, seringkali Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya lewat persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi itulah kita dibentuk oleh Tuhan, kita dididik oleh Tuhan. Dan lewat semua yang terjadi dalam kehidupan kita itulah kita bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu, supaya pada akhirnya kita bisa sampai pada titik di mana kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu bukan berarti hidup kita itu tanpa persoalan, bukan berarti kita akan menjalani hidup tanpa masalah. Tetapi yang perlu kita ingat, sekalipun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, bahkan sebesar apapun masalah hidup yang kita hadapi, satu hal yang harus kita percayai adalah Allah setia pada firman-Nya. Ada janji Tuhan. Ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika tantangan itu datang, apapun pencobaan hidup yang kita hadapi, satu yang harus tetap kita ingat, semua itu tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan itu yang firman Tuhan katakan. 1 Korintus 10 kalau kita membaca ayatnya yang ke-13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat
menanggungnya. Saudaraku, penting bagi kita untuk menggarisbawahi kalimat sebab Allah setia. Perhatikan itu. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan begini, seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius 2, kalau kita membaca ayat 13, firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi yang perlu kita taruh di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang hari-hari hidup kita, yang harus terus kita ingat, Allah tidak pernah berubah setia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita juga selama ini benar-benar hidup setia dalam pengiringan kita akan Tuhan? Tuhan tidak pernah berubah setia. Justru kalau harus jujur, kitalah yang berubah setia. Karena apa? Karena di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita belum bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Kita masih seringkali hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kita masih seringkali hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Apa yang kita mau buat, kita buat tanpa pernah memikirkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, ketika kita melakukan sesuatu hanya mengikuti keinginan diri kita sendiri, karena apa yang kita lakukan itu ingin kita nikmati, kita merasa itu bisa memuaskan hati kita, menyenangkan kita, atau bahkan kita merasa itu bisa membahagiakan kita, tetapi hal itu kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau dengan kata lain, ketika kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka hal itu sama dengan kita tidak setia kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, itu berarti kita menempatkan diri sebagai musuh Allah. Jadi di sini seharusnya kita bisa mengerti bahwa tidak cukup kita hanya menjadi orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya itu tidak cukup. Itu kan hanya pengakuan kita dengan mulut. Tetapi pembuktian kesetiaan kita di dalam pengiringan akan Tuhan itu harus dibuktikan dengan tindakan, ya, dengan sikap, dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa benar kita setia kepada Allah. Kalau ada masalah, kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Kalau ada persoalan, kita tidak gampang kecewa. Kalau ada tantangan apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita tidak akan takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu ada janji Tuhan. Ketika persoalan itu ada, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini yang harus kita pegang. Janji ini yang harus kita pegang. Lalu seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus berani berkata, semua ini tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Ya dan amin. Semua persoalan, tantangan, masalah, pencobaan apapun itu, firman Tuhan katakan itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa. Tetapi yang membuat kita merasa bahwa persoalan ini terlalu berat, masalah ini terlalu berat buat kita, hanya satu. Karena kita tidak sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan. Perhatikan itu. Kita tidak sungguh-sungguh setia mengiring Tuhan. Pada akhirnya ketika ada masalah, ada persoalan, kita gampang takut, kita khawatir, kita cemas. Dan inilah yang menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Orang yang setia, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang terus mau berjalan seiring dengan Tuhan, ia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan,
Orang-orang yang terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan. Tokoh-tokoh iman yang ada, yang kita bisa baca di dalam perjanjian lama. Apakah itu Nuh, Musa, Abraham, Yusuf, Daud, Elia, Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudaraku, apakah orang-orang ini berubah setia kepada Tuhan? Di dalam setiap persoalan, tantangan, masalah yang mereka hadapi, mereka tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat, ketika mereka tetap menaruh percaya kepada Tuhan, maka mereka bisa melihat pertolongan Tuhan itu selalu datang. Dan pertolongan itu selalu datang tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ketika kita ada di dalam pembentukan Tuhan, kita tidak bisa memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Tetapi kita harus belajar taat, tetap setia mengiring Tuhan sebesar apapun persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Kita harus belajar untuk tetap setia mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup takut akan Dia, orang-orang yang mau hidup benar di hadapannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita sudah tahu firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus akan tetap memegang tangan kita, bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Oleh sebab itu mari kita koreksi hidup kita. Jangan berubah setia terhadap Tuhan, karena Dia Allah yang tetap setia. Dia tidak pernah berubah setia. Kalau Dia setia berarti Dia akan menjaga hidupmu. Seberat apapun persoalan yang engkau hadapi, Tuhan akan pelihara hidupmu sempurna. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita mau belajar setia dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami harus mengakui selama ini, seringkali kami masih berjalan mengikuti keinginan diri kami sendiri. Kami masih melakukan hal-hal menuruti hawa nafsu diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Kami mau berubah. Kami mau terus setia mengiring Engkau ya Bapa. Lalu kami menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya segala sesuatu yang kami lakukan, apapun itu ya Bapa, biarlah semua yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.